Tahu nggak sih, menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2022, timbunan sampah secara nasional mencapai 34 juta ton per tahun. Didominasi sampah organik kayak limbah makanan, yaitu sayur, buah sebanyak 60%. Halo, aku Dwi, mahasiswa kimia Universitas Jember. Jadi, karena persentase sampah organik lebih banyak, terutama limbah dapur, bisa menyebabkan ledakan atau kebakaran gunung sampah kayak kejadian TPA Lui Gajah. Tapi, kok bisa? Yap, itu karena gas metana yang dihasilkan oleh sampah organik, di mana gas metana sifatnya mudah terbakar, sehingga kejadian tersebut memakan cukup banyak korban jiwa. Jadi apa sih solusi yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir limbah atau sampah organik ini? Yaitu yang kita dapat lakukan adalah membuat sayur ini menjadi larutan yang kaya akan segudang manfaat. Apa itu? Ya, itu ada ekoenzim. Nah, jadi apa sih itu ekoenzim? Ekoenzim berasal dari kata eko, yang artinya lingkungan, dan enzim adalah protein yang dihasilkan oleh mikroba. Nah, enzim ini itu adalah sebagai katalis atau mempercepat reaksi yang terjadi pada metabolisme dalam makhluk hidup. Ekoenzim itu adalah suatu larutan organik yang dihasilkan dari fermentasi anaerob, di mana fermentasi ini dilakukan selama minimal 90 hari, yang dihasilkan dari gulanya itu bisa berupa molase atau gula merah, kemudian bahan organik, dan juga air. Terus bagaimana cara membuat ekoenzim ini? Gula merah atau molase. Dan terpenting juga air. Nah, air yang bisa digunakan bisa air isi ulang, air mineral, terus air bekas hujan, tapi lebih baik didiamkan selama 24 jam. Jadi perbandingan komposisi dari bahannya itu adalah 1 bagian gula, 3 bagian dari bahan organiknya, dan 10 bagian air mineral atau air apapun. Di sini aku pakai air mineral, ya. Dan aku pakai botol ini. Masih pakai gula merah pada proses pembuatan ekoenzim ini. Nah, karena gula merah ini itu sebagai sumber energi bagi mikroorganisme. Selain itu, dia juga bisa menstabilkan pH dari ekoenzim ini, sehingga itulah alasan mengapa digunakan gula merah atau molase. Kenapa nggak pakai gula putih atau gula pasir? Nah, karena hasilnya itu akan kurang maksimal kalau pakai gula pasir, sehingga yang digunakan itu gula aren. Oke, setelah gulanya masuk, kemudian aku akan tambahin bahan organiknya. Ini aku pakai berupa kunyit. Aku mau labelin dengan bahan, terus tanggal, dan masa panennya. Dadah! Yang bawah belum. Iya, ekoenzim yang udah jadi. Oke, jadi standar ekoenzim yang baik itu kayak apa sih? Yang pertama, ekoenzim itu punya pH kurang dari 4. Terus dia itu aromanya asam dan juga segar, khas fermentasi. Terus selanjutnya, apa manfaat dari ekoenzim itu? Manfaat ekoenzim sendiri itu bisa dipakai dalam dunia kesehatan, pertanian, dalam kehidupan sehari-hari, seperti bisa digunakan untuk mencuci pakaian, mandi, kemudian kumur-kumur pakai ekoenzim, tapi ada perbandingannya dengan air. Misal 1 mili ekoenzim dilarutin dalam 1000 mili air atau kayak gitu. Bisa kayak gitu. Ekoenzim ini banyak banget manfaatnya yang terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Nanti aku cantumin aja. Kemudian ekoenzim sendiri itu dia diklaim mampu menghasilkan gas ozon atau gas O3, di mana gas itu dapat mengurangi karbon dioksida yang bagus untuk lingkungan kita, di mana karbon dioksida itu adalah atmosfer yang membendung panas di awan, sehingga belakangan ini kita ngerasa kayak panas, ya itu karena gas CO2 ini. Jadi secara nggak langsung dia itu bisa mengurangi
efek rumah kaca. Nah, terus ekoenzim ini juga mengubah amonia atau NH3 menjadi nitrat atau NO3, di mana itu adalah hormon alami dan nutrisi untuk tanaman. Nah, terus gimana sih cara menyimpan ekoenzim yang kita buat ini dengan baik dan benar, yaitu kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, punya sirkulasi udara yang bagus, jauh dari kamar mandi. Jadi, selama fermentasi ekoenzim, dia akan menghasilkan gas O3 atau ozon. Kita dapat buka tutup botol setiap hari selama 2 minggu pertama, kemudian 2-3 hari sekali, dan terakhir seminggu sekali.